Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Anissa Ayu Intan Fatimah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Lamongan, akan memaparkan aksi nyata penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai modul 1.1. Selamat menyaksikan. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan lebih terpusat pada guru, padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada anak, sehingga anak kurang mengeksplor kemampuannya, kurang mandiri dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibanding hanya sekedar mengajar saja. Saya harus memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan yaitu mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Sebelum saya melakukan aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya lakukan tahap perencanaan terlebih dahulu, yaitu diskusi dengan teman sejawat, serta membuat perangkat pembelajaran berupa RPP. Saat pelaksanaan pembelajaran diawali dengan pembiasaan disiapkan dan berdoa sesuai keyakinan masing-masing untuk memunculkan sikap religius. Untuk berdoa terlebih dahulu. Siap gerak. Hormat gerak. Gerak. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Udil. Sekretarisnya Rifa hari ini apa ada yang tidak masuk? Iya, Bu. Oke, berarti masuk semua ya. Setelah itu, saya menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan pemantik, dan membagi kelompok. Tentang perkembangan iptek pada era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran pada. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kita dapat mendeskripsikan apa sih itu globalisasi. Kemudian yang kedua, kita dapat mengevaluasi bagaimana perkembangan iptek di era globalisasi serta dampaknya bagi kehidupan manusia. Dan yang ketiga, karena kita hidup di abad 21, maka kita harus mampu mengevaluasi perkembangan iptek di era globalisasi pada abad 21. Sebelumnya, Dina mau tanya, ada yang tahu tidak pengertian tentang globalisasi itu sendiri? Saya, Bu. Oke, saya nunjuk Christian terlebih dahulu, apa sih globalisasi itu? Silakan Christian, apa sih globalisasi? Tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi ke seluruh penjuru dunia. Oke, tersebarnya seluruh pengaruh teknologi ke seluruh dunia. Tadi yang angkat tangan Dea juga, apa sih Dea globalisasi? Globalisasi adalah sebuah ketergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara atau geografis. Oke, menurut Dea, globalisasi adalah ketergantungan sebuah negara mengenai ekonomi, sosial, budaya tanpa dibatasi suatu daerah atau negara. Oke, sedikit ada lagi, Keisha. Globalisasi merupakan suatu periode ketika mengglobalnya interaksi masyarakat yang mendunia. Globalisasi itu ditunjang oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Oke, mengglobalnya dunia mengenai hampir sama ya dengan Dea, Christian globalnya dunia mengenai ekonomi, sosial, budaya, perdagangan juga tanpa dibatasi suatu negara ataupun suatu daerah. Baik, dari sini nanti kita akan belajar revolusi teknologi itu ada 5. Yang pertama yang kita bahas, nanti kita akan membahas tentang 5 teknologi revolusi. Yang pertama tentang
kedua tentang teknologi persenjataan, kemudian yang ketiga tentang teknologi transportasi, yang keempat teknologi komunikasi dan informasi, dan yang kelima kita akan mempelajari revolusi teknologi abad 21. Nah, di sini Bu Intan akan membentuk 5 kelompok. Nanti sesuai yang Bu Intan katakan, yang kelompok pertama tentang ruang angkasa, yang kedua persenjataan, yang ketiga transportasi, yang keempat informasi komunikasi, dan yang kelima abad 21. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 4, 2, 3. Oke, silakan gabung ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1, ayo mana-mana, silakan di sini. Selanjutnya, murid di tiap kelompok melakukan kolaborasi dan aktif dalam melakukan diskusi hingga pembuatan mind mapping. Mereka tampak antusias dan semangat dalam membuat mind mapping. Setelah selesai, masing-masing kelompok melakukan presentasi di depan kelas dan melakukan kegiatan tanya jawab. Oleh pemerintah untuk menangani keadaan pekerjaan di mana ia membangun lebih dari 900 mil jalan di Skotlandia serta 120 jembatan sebelum mengalihkan perhatiannya ke rute penting di sepanjang pantai utara Wales. Dan yang terakhir yaitu John Adam telah melakukan perbaikan besar pada kualitas permukaan jalan-jalan baru. Sekian presentasi dari kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Aja Ulama dari Akta 2. Jadi kan sudah dijelaskan bahwasanya orang yang pertama kali mengembangkan transportasi darat adalah Richard Davidson. Dan kapan dan di manakah beliau itu mengembangkan transportasi darat tersebut? Terima kasih. Kemudian setiap anak membuat refleksi pembelajaran tentang apa yang diperoleh dari kelompok yang presentasi. Kalian membuat refleksi di selembar kertas tentang kelompok 2 sama 3, apa yang kalian dapatkan dari presentasi mereka. Silakan ditulis, waktunya 10 menit. Di akhir pembelajaran, saya memberikan penguatan terhadap diskusi mereka. Tentang 2 kelompok tadi ya, mengenai teknologi persenjataan dan juga teknologi transportasi darat. Dengan di sini mau memberikan penguatan tentang apa sih itu teknologi persenjataan. Bahwasanya teknologi persenjataan itu dikembangkan oleh Amerika dan Inggris yang dinamakan dengan proyek Manhattan. Ketika tahun berapa Aida? 42 sampai 46. Oke, lah apa sih yang dikembangkan? Yaitu mengenai bom. Yang nantinya bom itu digunakan untuk pemboman negara Nagasaki dan juga Hiroshima. Ada yang tahu Nagasaki itu dibom tahun berapa? Tanggal berapa? Iya, Pak Anda? Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945, sedangkan Nagasaki dibom pada tahun 1945 tanggal 9 Agustus. Oke, benar sekali ya. Hiroshima 6 Agustus 45, Nagasaki 9 Agustus 45. Dan juga di teknologi persenjataan selain yang dikembangkan bom dan juga nuklir, itu ada juga yang namanya drone, kemudian ada juga yang namanya virus komputer yang kalian ketemunya banyak virusnya, itu juga merupakan pengembangan dari teknologi. Kemudian untuk kelompok yang ketiga ada namanya teknologi transportasi darat. Teknologi transportasi darat itu ada perkembangannya, jadi tidak langsung ada yang namanya langsung kereta api, mobil, tapi ada revolusinya. Yang pertama yang terbesar yaitu terjadi ketika abad 19, yaitu ditemukannya penemuan oleh manusia transportasi kereta api, yang mana pada penemuan awal itu digunakan untuk pengangkutan barang. Dan setelah penemuan terbesar tersebut kemudian disusullah adanya mobil, kemudian konstruksi jalan dan lain sebagainya. Dari sini ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas ya?
Setelah kegiatan selesai, selalu dibiasakan untuk berdoa. Mengakhiri pembelajaran hari ini. Anak Cakra Madra Bakda. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Saya. Dari kegiatan tersebut, saya harus melakukan refleksi apa saja yang menjadi tantangan dan solusi agar pembelajaran lebih baik lagi. Adapun yang menjadi tantangan adalah masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya, hanya diam dan mengandalkan teman, dan masih ada beberapa murid yang malu-malu saat presentasi di depan kelas. Solusi yang bisa saya berikan adalah melakukan pembimbingan secara personal dan melatih mereka untuk berani berbicara di depan dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa agar terbiasa dalam presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yustika Aulia Rahma dari SMA Negeri 2 Lamongan. Di sini saya merupakan teman rekan sejawat dari Ibu Anissa Ayu Intan Fatima yang sekarang sedang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Bu Intan, yang mana Bu Intan telah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi dan menggunakan media mind mapping. Hal ini menyebabkan anak-anak menjadi lebih aktif, kolaboratif, dan juga mandiri. Hal ini juga sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yang mana pemikiran tersebut telah diaplikasikan di kelas oleh Bu Intan. Sukses untuk Bu Intan dan juga seluruh guru yang sedang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Semangat! Halo, saya Rifa Maria Dani, murid dari kelas 12 I1. Saya sangat senang sekali belajar sejarah dengan Bu Intan. Pelajaran hari ini kita sedang belajar tentang globalisasi. Di era globalisasi, dengan metode diskusi menggunakan media mind mapping, kita bisa mengetahui tentang perkembangan awal teknologi yang mengalami revolusi sehingga saat ini kita bisa menikmati manfaatnya. Terima kasih ya, Bu, sudah mengajarkan pembelajaran yang menyenangkan, ya seperti kita melewati lorong waktu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap semangat, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.